الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat tersebut ada isyarat perintah dari Allah. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah semaksimal takwa. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, apapun porsi kita, aktivitas kita, jabatan kita, kerjaan kita, dimanapun berada, kapanpun waktunya, sepi maupun ramai, insya Allah dengan terus ikhtiar takwa kita mendapatkan hasil daripada wasiat wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati tepat dalam keadaan muslimun, tunduk pasrah husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah ajma'in. Setiap muslim di antara kita pasti menginginkan kematian, yakni akhir hayat husnul khatimah. Lantaran kenapa? Para alim ulama sepakat menukil dari kalimat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapapun yang akhir hayatnya baik, maka fase-fase setelahnya tentu akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita amati bahasa husnan itu berbeda dengan hasanah. Kalau kita buka mushaf Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu bi husnah. Dan barang siapa yang melakukan satu hasanah, Allah berjanji akan tambah hingga menjadi sebuah husnah. Nazid lahu bi husnah. Ada perbedaan antara hasanah dan husn. Hasanah satu hasanah, sedangkan husn adalah banyak hasanah. Di antara banyak hasanah apa yang hendak didapat oleh kematian husnul khatimah? Yang pertama tentunya bahwa orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah disambut oleh malaikat-malaikat Allah sebelum datang malaikat Israil. Mereka bercahaya lebih daripada cahaya matahari, kata Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun bawa dua benda kafan dari surga, yang kedua hanutun min hurufil jannah, minyak wangi dari surga. Kemudian ketika malaikat Israil datang menghampiri orang tersebut, lalu duduk inda ra'si, di samping kepala orang yang hendak sakaratul maut, ternyata mengucapkan abisyir bi ridwanillahi 'alaika, selamat berbahagialah ridho Allah untukmu. Lalu malaikat Israil mencabut nyawa dari bawah ke atas melalui tubuh orang tersebut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka keluarnya nyawa tersebut ada dua versi dari Rasulullah SAW. Tasilu kal qatrah wal qatrah wal qatrah min fisqai, seperti ngalirnya keluarnya roh dari jasad itu seperti ngalirnya al qatrah, tetesan demi tetesan yang keluar dari mulut sebuah teko. Atau dalam musnad, dalam sanad Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan kama takhruju sya'ratu min al-ajin, mirip keluarnya sehelai rambut dari celupan tepung yang sangat cair. Ma'asyiral muslimin, tidak cukup di situ, semua ahli langit, penduduk langit pertama hingga sampai ketujuh, semuanya mengucapkan sambutan al-basyir bil jannah 'alaika, selamat berbahagia surga untukmu. Bahkan seandainya pada saat proses sakaratul maut, orang mukminah, muslimah yang calon husnul khatimah masih ada kepikiran was-was hendak meninggalkan keluarga besarnya, anak cucunya, maka di situ tetap disambut oleh malaikat Allah. Nahnu awliya'ukum. Tenang, nahnu awliya'ukum
berwas-was, engkau terpikir-pikir tentang keluargamu. Kami sahabat-sahabatmu mewakili dirimu yang menjamin menjaga keluarga yang tidak engkau tinggalkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin mendapatkan husnul khatimah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa sa'adakumullah. Ada beberapa catatan dari para alim ulama, amalan-amalan sebab seseorang insya Allah mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Tercatat ada 59 di antaranya dari kitab Tarikh al-Hidayah al-Akhirah. Mungkin dalam penjelasan ini hanya cuilan-cuilan saja. Yang pertama, bahwa terkait amalan hati, selama kita masih sehat, masih melangkah di muka bumi ini, tanamkan terus antara dua sifat, dua hal, khauf, roja dan khauf. Terus berharap kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Terus berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Takutlah terus kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Takutlah terus kalau dosa-dosa kita mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun khusus ketika kita ada tanda-tanda besar akhir hayat kita semakin dekat, bahkan proses sakaratul maut, maka mayoritas alim ulama menasihati kita. Di antaranya Al-Imam Muhammad ibn Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Beliau menasihati khusus orang yang sakaratul maut bukan imbang antara khauf dan roja, akan tapi lebih dominan pada roja. Berdasarkan dalil hadis yang sahih bahwa Sayyidina Jabir bin Abdullah Sawai nengok sakit parahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Jabir bin Abdullah dapat nasihat penting dari Rasulullah 3 hari sebelum wafat. Khatib ulangi, 3 hari persis sebelum Rasulullah wafat. Di tengah-tengah sakit yang parah, urat-urat banyak yang urat sarafnya banyak yang putus, sampai banyak para ahli ulama berkata seandainya telur ditempelkan pada kulitnya Rasul tentu akan cepat matang karena demam tinggi luar biasa. Di tengah-tengah ngap-ngapan Rasulullah tapi tetap menasihati Jabir bin Abdullah, la yamutanna ahadukum hatta wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sampai mati, benar-benar jangan sampai mati, jangan sampai mati. Ulangi 3 kali oleh Rasulullah SAW, kecuali ia di dalam hatinya punya husnul dhan, terus roja mengharapkan rahmat Allah wa firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Yang kedua dan yang ketiga tentang amalan zahir, amalan jawarih. Ada satu riwayat, man ahabba an yuqafi Allah azza wa jalla fi mautihi falyakun li qarabati rasulih. Hendaklah siapapun yang ingin kematiannya dimudahkan, sakaratul mautnya husnul khatimah di sisi Allah, falyakun, hendaklah orang tersebut li qarabati, kepada kerabat-kerabatnya, wasulah. Sehingga membalas dari wasil momen-momen tertentu saja silaturahim. Ada keperluan hajat untuk silaturahim, tapi Rasul menyampaikan wasulah, memang karakternya, kebiasaannya suka silaturahim. Ada hajat suka silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Apapun keadaannya, pandemi non pandemi, tidak menghalangi orang yang cinta mengharapkan hidup husnul khatimah tentu tetap selalu silaturahim online. Kemudian Rasulullah melanjutkan dan menjadi poin yang ketiga, yaitu wal yakun liwalidayhi barra. Hendaklah dia mampu berbuat birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Lebih-lebih ditegaskan oleh Allah Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis yang sahih, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah sudah tergantung pada ridha kedua orang tua kita. Kalau kita ingin mati dalam keadaan radiyatan mardiyah, seperti sambutan malaikat Israel, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pastikan kita meninggal dalam keadaan mendapatkan ridha senyum kedua orang tua kita. Tak heran Sayyidina Al-Qamah diceritakan dalam kitab Al-Kaba'ir karangan Al-Dhahabi. Imam Ibnu Qayyim, Imam As-Suyuti rahimahullah taala berkata itu namanya Al-Qamah bin Abdurrahman. Dalam kitab Al-Kaba'ir tentang uququl walidain, paragraf yang terakhir ada cerita tentang seorang sahabat, walaupun ibadahnya sundul langit, luar biasa hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata akhir hayatnya dikunci rapat-rapat mulutnya, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun sudah dibimbing oleh dua sahabat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum, bahkan turun tangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun Allah berkehendak di atas kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ujung ceritanya adalah datang ibunya, ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana anakmu di dalam hatimu? Wahai Rasulullah, jawab sang bunda, anakku kana musalliyan, kana shaiman, kana tasaddiqan, kana taliyan, dia ahli puasa, ahli sedekah, ahli semuanya. La as'al an dzalik. Kata Rasul, aku tidak tanya tentang itu semuanya. Aku tanya alaqah bainakuma. Aku tanya tentang hubungan kalian berdua. Akhirnya sang bunda menangis. Pernah kana yufiru zaujatahu alayya. Jujur ya Rasulullah, putraku Alqamah yang sedang sangat gemuk ini pernah mementingkan perhatian lebih kepada istrinya daripada saya yang saat itu menyakiti hati saya. Ternyata belum dimaafkan. Ujung-ujungnya setelah dibujuk-bujuk mampu memaafkan. Ya Rasulullah, aku jadikan Allah sebagai saksi, engkau sebagai saksi, sahabatku yang hari ini sebagai saksi, aku telah mengampuni dosa anakku. Walhasil ditekan lagi oleh Rasulullah, qul ya Alqamah la ilaha illallah. Akhirnya ayat adalah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, tercegah, terhalang pahalanya, tidak manfaat baginya jika ternyata punya kemurkaan, kemarahan di sisi kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat adalah tidak kalah pentingnya terus basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Mu'adz sebelum berpisah untuk terakhir kalinya menuju negeri Yaman, bertanya untuk terakhir kalinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Rasulullah SAW menjawab, hai Mu'adz, anta muta, engkau mati. Walisanuka, sedangkan lisanmu rabbun min dzikrillah azza wa jalla, pastikan lidahmu dalam keadaan masih basah zikir kepada Allah. Rasul tidak membahas dosamu seberapa, amal solehmu seberapa. Hai Mu'adz, yang penting engkau mati dalam keadaan pastikan lidahnya terus basah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu cuilan-cuilan amalan-amalan yang mengantarkan insya Allah kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa mengubah diri kita persiapan rindu dan semakin rindu kematian husnul khatimah. Allahu lana wa lakum bil kitabil karim, nafa'ana bihi wa iyyakum min ayat wa dzikril hakim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa 'alamu anna Allah amara bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa tanzil malaikata al-musabbihata bi qudsihi wa lam yazal Allahu yaqulu hatta al-an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ba'idna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lam wa 'alam bihi minna wa ighfir li walidina. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Allah. Muliakanlah kedua orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kedua orang tua kami semuanya termasuk ahli surga Firdaus ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa keluarga kami, dzurriyyah kami hingga yaumil qiyamah. Guru-guru kami, jemaah-jemaah kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma hawwil umurana wa sahih ajsadana wa 'afi wa nawwir qulubana wa thabbit aqdamana wa imanana wa ila al-jannati adkhilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhir da'wana
alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.